kasa itu untuk baby oil. Breast care. Terus kalau nggak ada kasa diganti pakai apa Bu? Kalau ini dikasih minyak itu dia akan nempel gitu ya. Kenapa harus pakai kasa? Tapi ini nggak ada. Ini juga harusnya kan di sini ya. Tempatnya kecil. Jadi kita siapin. Nanti ini kita harusnya kasa ya. Itu anggap aja kasa gitu. Iya. Di sini kan memang anggap aja kan. Karena nggak ada. Emang boleh sejujur itu? Masa ini kalau itu kita kasih minyak kita tempelin ke puting akan ada sisa-sisa ya. Jadi akan nggak nyaman. Terus apa lagi? Singkong kecil 1 buah. Terus kapas bulu, Oh udah itu maksudnya itu. Terus bengkok. Terus Coba cuci selama. bengkok handuk cuci tangan, harusnya dekat wastafel atau sanitizer ya. waslap 2 pasang, terus pembesar 2 buah, Bas besar. Biar untuk membersihin setelah minyak-minyak nanti. Oke, terus apa lagi? air dingin, air hangat, gelas 2 buah. Saya dari kemarin nggak tahu gunanya gelas ini, katanya untuk nampung ASI. Jadi setelah dibersihin ditaruh di bawahnya. Tapi di praktek-praktek nggak ada yang gitu. Terus apa lagi? Terus which 10 cc. Split proses. Jadi ini memang split 10 cc itu dibuat untuk putingnya. Jadi saat putingnya habis itu dan untuk mengecek biasanya dikasih ini. Ya, tetapi kita di rumah sakit nggak kasih. Tapi ini disiapin pada saat semua enak praktek ya. Jadi ini dibuka, ditaruh di sini pada saat nanti untuk mengecek apakah sudah lancar ini ya. Oke, apalagi ya. Jadi breast care ini kita lakukan bisa pada antenatal care. Nah, bisa pada postpartum care. Ketika kita melakukan pengkajian tadi, ternyata ada keluhan ibu mengatakan air susunya tidak lancar, ibu mengatakan payudaranya bengkak, ibu mengatakan putingnya kotor dan lain-lain, sehingga kita akan mengatakan, oh ya kita lakukan perawatan payudara. Nah, dengan harapan setelah dilakukan payudara maka hasilnya menjadi lancar ya. Kita seperti tadi ibu tadi kan ibu ngeluh ya, katanya asinya kurang lancar dan bayinya juga cerewet ya. Jadi sekarang kita coba karena ibu anak pertama sebagai tenaga kesehatan kita mencoba memberikan bagaimana caranya melakukan breast care ya. Atau mungkin kalau breast care ibu kurang begitu paham bagaimana cara melakukan perawatan payudara ya. Nanti kita siapin, ibu gak usah malu, kita hanya di sini sama teman saya sama perempuan ya. Jadi nanti biar ibu juga nyaman. Berarti kita cuci tangan seperti biasa, kita rapikan, kemudian kita dekatkan alat. Nah, kemudian kita pakai ini, kita buka. Jadi fase-fase kontrasi terapi dilakukan. Ya. Kita taruh di belakang sini. Oh iya. Ini datang ya. Di belakang sini. Kemudian kita taruh di bawah. Ini kegedean yang sekecil aja di sini. Kita buka. Ya. Kita langsung menggunakan baby oil. Itu kayaknya dikit. Ini kita taruh di sini. Bener nggak ini dulu? Mana? Breast care?
make-up dulu atau kita kan langsung membuat ini, kita kasih baby oil. Ya. Harusnya 2, karena harusnya 2. Setelah kita kasih baby oil, maka kita langsung gini ya, kompres ya. 2 atau 3 menit. Ya, ibu nanti ini biar kan ibu kalau mandi kadang-kadang ngebersihin ya putingnya, tetapi masih ada sisa-sisa kotoran yang menempel. Diharapkan dengan kita kasih minyak ini, maka kotoran akan menjadi lembut ya. Ketika lembut maka akan mudah untuk membersihkan. Ini adalah 2 sampai 3 menit ya. Jadi gitu ya. 2 sampai 3 menit. Setelah itu kita melakukan pijat. Ini kita buka, kita masukkan ke dalam tangan. Ya. Kita melakukan sebanyak 15 sampai 20 kali. Ya. Harusnya kita enaknya begini. Gitu ya. Kita ada di belakang, di kursi, kalau ibunya di kursi. Kalau begini saya akan ke sini. Jadi kalau kita di sini menghadap begini, ini juga menjadi seperti ini. Maka kita akan mudah. Kita masukkan ke sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ingat ya. Harus Bungulan tuh. ya. Jadi kita sebanyak 15 sampai 20 kali. Jadi kita begini. Sampai 15 tuh. Iya, kita ke sini. Langsung kita kasih. Teorinya seperti itu. Banget Dengan harapan ini adalah menyangga. Ya. Jadi ada semacam di sini mungkin kan karena tertekan atau apa, dia dengan seperti ini kita sampai 1 sampai kita harus gini. Ya. Jadi jangan kaget, emang teorinya seperti itu. Jadi alasannya diharapkan dengan kita melakukan pemutaran secara ini kan meratakan ya. Ya. Semuanya akan kena. Ini 15 sampai 20 kali. Kemudian selanjutnya kita akan memegang yang sebelah kiri dulu. Ini ya. Kemudian kita tekan ini. Ini ada beberapa teori. Ini 5 kali. Kita turun 1 2 3 4 5 kali. Ya. Dengan ini kan tadi minyaknya. Kemudian kita ke sini 1, lihat nggak? Ke sana aja. Soalnya saya kalau gini pinggang saya kan jadi kalau duduk lebih enak, makanya ini saya madepin ke sini karena lebih. Ya, ini 5 kali 1 2 3 4 5, terus ke sini 1 2 3 4 5, kemudian ke bawah ya 1 2 5 juga. Sebelah sama juga. Kita ngambil ini sama 5 ya. 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 Jadi 5. Atas, bawah, Kuadran. Kuadran. Ya. Atau bisa gini satu, pokoknya intinya kita atas dulu, samping dan bawah. Samping jadi berbeda. Yang satu gini, yang satu begini, ya. Setelah semuanya rata ini 5 kali, berarti udah 20 kali ya. Ketika tadi yang sudah massage sebanyak 15 kali, kemungkinan sudah lembut payudaranya. Ketika dia memang udah mulai ada lumak karena sudah lancar ya. Kemudian setelah ini maka kita langsung membersihkan. Ya, membersihkan itu kenapa ada 2 namanya air hangat dan dingin. Kita pakai air yang hangat dulu ya. Kita pakai bagaimana kita membersihkan. Ini satu aja mungkin ya. Ini kita yang jauh dulu, kita bersihkan semua. Ya, ini juga kita lihat ya putingnya ya. Kemudian sini kita bersihkan. Kemudian ini dan kita ke sebelah. Ini pakai yang itu ya, sampai semua bersih. Ini kita lihat ininya juga akan bersih. Terus kita jadi satu-satu. Kita pakai satu lagi. Kita bersih ulang. Ya, seperti ini.
Ya. Kemudian sudah. Setelah selesai semua, tangan kita sudah bersih, kita coba. Apakah sudah lancar? Ya, kita harus ya. Jadi kalau udah lancar, di sini akan keluar air susunya. Ya, berarti akan tidak ada sumbatan lagi ya. Setelah itu semuanya kita selesaikan, kemudian kita rapikan, kita akan simpan bajunya lagi. Ya, seperti ini. Beda breast care dengan pijat oksitosin. Kalau pijat oksitosin biasanya kita juga ada yang ini ke belakang ya, seperti ini. Beda SPO-nya ya. Jadi ini hanya untuk breast care saja. Tapi nanti kalau di rumah sakit kalau misalnya pijat oksitosin, SPO-nya berbeda, bukan sama dengan breast care. Ya, jadi yang membedakan adalah lebih kepada ada tambahan, kemudian juga yang lain-lainnya sama. Setelah terapikan semua anaknya, Ibu, gimana Ibu nanti udah tahu ya bagaimana caranya Ibu melakukan ini. Kalau sudah lancar nggak perlu dilakukan kembali, ya. Mungkin nanti yang penting putingnya yang perlu diperhatikan. Saran Ibu bisa relax sekarang, Ibu tiduran saja. Nanti kalau misalnya Ibu ada keluhan lagi, nanti bisa dikasih tahu. Atau nanti kalau Ibu mau mencoba, kita akan melihat bagaimana ketika Ibu melakukan, apakah sudah Ibu pahami atau belum. Kita cuci tangan, kita lepas semua, maka langsung selesai. Gampang kan? Nggak sampai berapa menit sebetulnya. Ada yang mau ditanyain? Gelasnya tadi sebetulnya untuk naruh ini. Dan ini adalah untuk yang saya bilang tadi. Biasanya ditaruh di sini dua. Pada saat dia memang agak susah. Ini tujuannya untuk menyedot apa namanya? Biasanya kita pakai terbalik. Nggak pakai jarum. Ya. Biasanya ini yang saya kadang-kadang, jadi kita masukin ke sini, ya, ke dalam purinya. Kalau dia memang mengalami kesulitan, ya. Kalau udah lancar semua nggak usah pakai ini. Ya, ini hanya sebetulnya nggak mungkin juga. Ini hanya persiapan. Sekarang secara real, apakah langsung mancur air susu tuh ketika habis kita bersihin gitu ya? Tiba-tiba ini kan sebenarnya hanya untuk menampung. Nih, jadi kita taruh di sini sama dengan tadi. Di sini kita taruh kiri kanan dengan harapan ketika ini ngetes nih ASI dia tertampung, nggak kemana-mana ya. Makanya disiapkan. Ini kan teori semua ya. Kita kembali kalau di lapangan kita nggak sampai seperti itu, cukup dengan anduk. Ibu itu juga udah. Kadang-kadang anduknya kan anduk kecil, bukan anduk selebar kita seperti ini ya. Jadi ketika dimasukin itu tadi squidnya itu untuk keluar putingnya maju. Tapi terus terang aja ini teori asal ditanya sama yang lain, nggak mungkin kita masukin ini ya, nggak mungkin kita masukin ini ke dalam puting. Oke, kita balikin, pasti akan bisa masuk ya nggak? Jadi sebetulnya fungsinya saya secara beberapa kali saya tanya, ini fungsinya untuk apa? Karena kalau kita lihat 10 cc, ini nggak mungkin kita sedot juga, nggak akan kecedot. Kita masuk ke puting susu sekecil apapun, misalnya gini, kita giniin kan, nggak mungkin kita takut ini. Ya, jadi yang lebih aman saya pikir menggunakannya adalah seperti ini. Ya, dia akan keluar putingnya tuh. Ketika memang ada ini, ya. Jadi secara praktek di itu nanti baca saya cari contohnya juga nggak ada. Jadi ini saya berpikir memang kita jarang melakukan dengan menggunakan ini putingnya. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyain? Itu fungsinya tadi tuh yang di itu untuk melancarkan ASI atau emang sesudah lahiran harus gitu? Intinya tadi ada keluhan ASI tidak lancar.
ada sampai yang saya bilang mastitis. Mastitis karena si bayi tidak bisa menghisap dengan kuat, sehingga air susunya nggak keluar banyak. Setelah kita lihat, kita kaji, ternyata putingnya kotor, sehingga tidak ada yang namanya, kalau misalnya puting yang kita bersihin, ininya tidak dikasih rangsangan dan dilunakin, nggak akan keluar juga gitu. Jadi kan dengan kita melakukan, pertama kita kumpulkan dulu, ini kan sebetulnya ini masase ke sini gitu ya. Ini kan kita begini gitu ya. Kan udah melakukan masase, kita kesini sedikit dengan harapan dia rata semua. Kenapa sampai 20 kali? Diharapkan dengan 20 kali ini, maka ini menjadi lembut ya. Kemudian kita tekan, ini kita kembali akan melakukan pengenduran otot-otot, lobus-lobus daripada ASI ya. Setelah lembut dia pasti akan keluar, karena di sini bersih. Kemudian juga dicoba pakai itu, dia akan lancar. Makanya terakhir nanti kita akan cek dulu, kan sudah semua kita cek apakah ASI sudah keluar ya. Sesudah kita bersihin minyaknya semua sudah bersih, kita langsung ngecek apakah kelancaran ASInya sudah. Nanti setelah itu baru dikasih ke bayinya. Bayinya pasti akan bisa, apalagi kalau bayinya dia takut, bayinya itu harus selalu, walaupun ASI nggak keluar di hari pertama, hari kedua ASI nggak banyak keluar, itu harus dikasih ASInya. Karena apa? Dengan harapan walaupun tidak keluar, dengan dirangsang dengan hisapan bayi dan posisi bayi yang tepat, membuat ASInya menjadi lancar. Kalau misalnya posisi menyusui tidak tepat, bagaimana cara menyusui yang baik, maka akan terjadi lecet puting. Ya, lecet puting itu yang menyebabkan ibu-ibu nggak mau nyusuin karena sakit. Jadi sakit, ada yang pecah sampai koreng gitu, pecah karena sakit banget, terus terang aja sakit banget, sehingga akhirnya payudaranya bengkak karena nggak bisa diisap. Dan satu lagi, kadang-kadang udah nyaman sebelah aja dipakai, sehingga akhirnya payudaranya besar sebelah, karena dia yang satu sakit, yang satu enggak. Jadi walaupun sesakit apapun, ASI tetap harus diberikan ya. Jadi jangan, aduh ini lecet, lama-lama mastitis. Mastitis itu kan peradangan pada payudara, sehingga kemungkinan kalau dia absesnya sangat besar harus dilakukan insisi. Insisi itu adalah dikeluarin darah dan nanah dari selain antibiotik ya. Antibiotik pasti diberikan biasanya kalau ada itu. Dan kita ketika ibu bayi postpartum juga, ibu itu kan akan menyusui, antibiotik juga dokter biasanya dikasih keterbatasan. Ibu, Ya, maaf, kalau misalkan lecetnya ada nanahnya itu gimana? Apa boleh? biasanya kalau sudah mastitis tidak diberikan. Kan itu enggak dua-duanya. Biasanya kalau yang ini sebelah biasanya ya. Nggak mungkin bareng-barengan tuh mastis, karena biasanya ibu tetap memberikan bayi ASI yaitu sebelah yang kira-kira menurut dia nyaman. Karena terus terang aja ketika ASI kita penuh, kitanya juga demam. Jadi kalau hari ketiga ada seorang ibu demam, mengeluh tidak nyaman, kita harus lihat selain ada luka di episiotomi, luka operasi, dan ada pembengkakan dari payudara. Jadi ibu itu akan meriang ya. Aduh aku nggak enak, badanku nggak enak, meriang. Ternyata ASInya tidak keluar dengan maksimal gitu, sehingga dia akan ada demam ya. Biasanya kalau udah penuh dan kita kasih ke bayi, kita akan nyaman banget. Kalau nggak keluar ASInya, aduh kitanya tersiksa. Udah wanita itu udah sakit bawah, sakit ini, sakit tengah, coba. Kalau operasi sakit tengah, kalau postpartum normal sakit bawah, ini sakit pula, coba. Itu perjuangan dari wanita ya. Makanya kalau kita jadi anak ya sama ibu ya tetap harus sayang ya, kemudian juga harus menghormati. Dan satu lagi, jangan takut untuk menyusui, karena ada beberapa orang yang tidak mau menyusui, takut payudaranya jelek, turun. Nggak nyusui juga waktunya turun juga, karena itu adalah alami ya. Jadi kalau misalnya dia pakai implan pun boleh dia menyusui, karena dia tidak berpengaruh terhadap produksi ASInya. Tapi saya nggak tahu orang-orang yang pakai implan itu apakah akan menyusui atau tidak, saya nggak ngerti. Kita kembali kepada hartanya seorang wanita. Kemudian kalau misalnya juga menyusui itu adalah ikatan batin antara ibu dan anak ya.
Satu lagi, ketika tidak menyusui, ini kan ASI tetap keluar. Ketika tidak tetap keluar, malah kalau misalnya ada yang bayinya meninggal ya, sehingga dia tidak bisa memberikan ASI-nya, ASI itu harus ditekan sekian lama, sehingga memendung yang memang seharusnya kodratnya ASI itu tetap berjalan walaupun bayinya sudah meninggal. Proses itu tetap ada. Kadang-kadang tersiksa karena nggak ada ASI, kemudian juga bayi meninggal. Biasanya dipiksasi biar untuk mengurangi produksi ASI sehingga ASI-nya menjadi lama-lama hilang dengan sendirinya. Ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, apakah menyimak atau ngantuk? Ya. Apa yang baru saya omong? Ada lagi yang mau ditanyain? Itu kalau misalkan kita kan kalau misalkan itu suka di apa sih kan itu alat penyedot ASI itu tuh Pumping. kadang tuh ada yang keluar warna pink gitu Bu, agak kemerah-merahan itu boleh dikasih ke bayinya nggak sih Bu? Setahu saya pumping itu adalah apalagi bagi kita ibu-ibu yang bekerja ya, kan kita ada sekarang setiap bukan rumah sakit ya, setiap kantor punya yang namanya pojok ASI. Selain untuk memberikan ASI pada karyawan yang ada, mungkin ada bayinya datang, dan untuk melakukan pumping untuk ditaruh di kulkas. Jadi biasanya pojok ASI itu ada kulkas. Para karyawan yang memiliki baby biasanya dia bawa botol-botol, kemudian dia pumping, dan setelah pumping dikasih nama, kemudian terutama jam dan tanggal, dengan harapan dia setiap dia memberikan ke bayinya ketika tinggal kerja sesuai dengan jam dan tanggalnya, urutan. Jadi nggak sampai expire nih yang habis duluan yang dipompa. Dan satu lagi, ketika misalnya tadi yang dikatakan, biasanya setahu saya susu kolostrum itu adalah yang berwarna kayak lemak, warnanya agak kuning-kuning seperti lemak. Itu adalah susu jolong atau susu kolostrum pertama. Yang saya nggak pernah melihat, karena saya punya cucu, ibunya semua tuh stok ASI sangat banyak. Kita sampai sebetulnya ada yang mau jual ASI, bukan jual ASI ya, sesusuan. Jadi ketika ada seorang ibu tidak mampu sama sekali memberikan ASI-nya, biasanya dikasih. Walaupun dalam agama ada semacam kontroversi ya, tetapi ketika memang orang itu butuh, daripada dia tidak dapat ASI ini sangat banyak, dia bisa diberikan ke yang membutuhkan ya. Jadi kayak menantu saya itu, saya lihat nggak pernah tuh sampai ada merah-merah, karena kalau merah-merah itu takutnya darah ya. Kenapa kok sampai ada keluar darah? Itu mesti kita, apakah karena ada mastitis tadi ya? Jadi kalau menurut saya sih untuk darah itu, kan ada orang berpikir katanya, itu susu itu kan ASI itu sebetulnya darah gitu kan, darah yang diberikan. Ada yang seperti itu berpersepsi. Tetapi kalau dia memang bentuknya ASI seperti biasa, kalau merah yang kita takutkan apakah ada lecet atau ada apa. Tapi kebetulan saya belum tahu, nanti kita coba cari ya, apakah ada susu berwarna kemerahan sehingga akan mengakibatkan apakah itu memang ada luka yang terjadi pada payudara sehingga ada lecet ya. Tapi saya nggak ngerti ya, tapi setahu saya beberapa kali itu kayaknya menantu saya itu kan banyak ya, itu aman-aman aja gitu, nggak ada yang itu. Jadi di pompanya misalnya 100 cc atau berapa langsung taruh di freezer susu gitu. Jadi dia punya tempat khusus buat ngatin susunya, jadi anaknya sampai 2 tahun semuanya kena ASI semua ya. Nanti kita cari apakah memang ada susu